warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nurfaira Erzadharma, NIM akhir 02 Program Studi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Analisa Sistem Aliran Rantai Pasok Tembakau dan Pemetaan Relasi Studi Kasus PT Gudang Garam Kediri, Jawa Timur. Bagaimana penjelasannya? Yuk simak videonya. Judul proposal yang saya ambil yaitu Analisa Sistem Aliran Rantai Pasok Tembakau dan Pemetaan Relasi Studi Kasus di PT Gudang Garam Kediri, Jawa Timur. Yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan yang terakhir metode penelitian. Latar belakang. PT Gudang Garam adalah produsen rokok terkemuka yang ada di Indonesia. PT Gudang Garam telah menerapkan manajemen rantai pasok untuk mengelola dan mengintegrasi jaringan rantai pasoknya. Penelitian tentang aliran rantai pasok perlu dilakukan karena itu merupakan di mana suatu perusahaan nantinya bisa mengidentifikasi ke depannya dalam mendapatkan target sesuai harapan mereka. Dan pada akhirnya diwujudkan oleh pihak manajemen PT Gudang Garam demi proses bisnis yang handal dan terintegrasi dengan teknologi informasi. Pengelolaan rantai pasok yang dilakukan PT Gudang Garam menjadi kunci dalam menguasai pangsa pasar rokok di Indonesia. Nah, selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa ada produk dari PT Gudang Garam yang tersebar luas di berbagai provinsi, tanpa mengetahui aliran informasi, data, uang, bahkan produk dari rokok itu sendiri dari hulu ke hilir secara jelas. Proses industrialisasi secara teknis mutlak harus memiliki 3 dimensi, yaitu bahan mentah, pabrik dengan perangkatnya, dan yang terakhir pangsa pasar. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui aliran rantai pasok tembakau mulai dari bahan baku hingga menjadi produk rokok dan dipasarkan kepada konsumen dan pelanggan. Yang kedua, melakukan optimasi terkait sistem rantai pasok yang telah ada. Yang terakhir, untuk mengetahui sistem pemetaan terhadap seluruh relasi yang terlibat. Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan yang dijadikan objek di tempat pengambilan data yaitu PT Gudang Garam Kediri, Jawa Timur. Yang kedua, data penelitian dan informasi yang didapat dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan studi literatur. Yang ketiga, pada penelitian ini, aliran dalam jaringan sistem rantai pasok yang akan dibahas meliputi aliran informasi, aliran fisik atau barang, dan yang terakhir, aliran pembayaran atau uang. Yang keempat, pada penelitian ini, relasi yang akan dibahas yaitu mulai dari pemasok atau supplier, pemanufaktur atau pabrik, distributor, dan retailer yang berada di wilayah Jawa Timur. Untuk mempermudah mengerjakan penelitian ini, maka saya mengambil beberapa literatur untuk sumber atau untuk panduan supaya nantinya mengerjakan penelitian ini berjalan dengan lancar. Yang pertama ada supply chain management. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan ini itu biasanya seperti supplier, pabrik, toko, distributor, atau retailer, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Pada supply chain, biasanya ada 3 macam aliran yang harus dikelola. Yang pertama, aliran barang yang mengalir dari hulu ke hilir. Yang selanjutnya yaitu aliran uang dan sejenisnya dari hilir ke hulu. Dan yang ketiga yaitu aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir dan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi. Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para pemakai biasanya bergabung dalam suatu entitas organisasi formal seperti departemen atau lembaga, suatu instansi yang dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian.
Yang selanjutnya yaitu arus material dan informasi. Tujuan dalam rantai pasok ialah memastikan material terus mengalir dari sumber ke konsumen akhir. Dan yang selanjutnya yaitu ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Sistem ERP dibagi atas beberapa subsistem, yaitu sistem finansial, distribusi, manufaktur, dan sistem human resource. Selanjutnya ada pemilihan supplier. Memilih supplier merupakan kegiatan strategis, terutama apabila supplier tersebut akan memasok item kritis dan akan digunakan dalam rangka jangka panjang sebagai supplier penting. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dengan melihat kekuatan yang dimiliki serta mengembangkan kekuatan tersebut, dapat dipastikan bahwa perusahaan akan lebih maju dibanding pesaing yang ada. Demikian juga kelemahan yang dimiliki harus diperbaiki agar perusahaan bisa tetap eksis. Peluang yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan agar volume penjualan dapat meningkat. Serta ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan haruslah dihadapi dengan mengembangkan strategi pemasaran yang baik. Dan yang terakhir adalah Analytical Network Process. Metode ANP merupakan pengembangan metode Analytical Hierarchy Process. Metode ANP mampu memperbaiki kelemahan AHP berupa kemampuan mengakomodasi keterkaitan antara kriteria atau alternatif. Keterkaitan pada metode ANP ada dua jenis, yaitu keterkaitan dalam, satu Stallman, dan keterkaitan antar elemen. Flowchart penelitian. Di dalam flowchart penelitian ini menggambarkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Yang pertama, mulai. Yang selanjutnya, studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini ada observasi lapangan dan studi literatur. Observasi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung maupun tidak langsung objek yang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Nah, studi literatur ini dilakukan dengan mencari literatur pendukung peneliti yang mampu memberikan informasi yang memadai dalam menyelesaikan penelitian ini, serta membantu mempertegas teori-teori yang ada untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Yang selanjutnya, pengumpulan data. Dalam penelitian yang digunakan, dibagi menjadi dua kategori sumber data. Yang pertama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dengan cara analisis dan observasi, sedangkan data sekunder yang diperoleh dengan cara menggunakan sumber-sumber pustaka dan sumber lainnya yang relevan mendukung penelitian. Sumber dapat diperoleh dari jurnal, buku, maupun situs internet. Nah, data-data yang dikumpulkan untuk penelitian ini yaitu ada data historis rantai pasok pada tahun-tahun sebelumnya, dan ada data mengenai relasi mana saja yang terlibat dalam pemasaran produk. Yang selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan proses pencatatan untuk menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti berdasarkan data yang telah didapat. Selanjutnya dilakukan analisis tentang manajemen rantai pasok pada perusahaan, proses aliran teknologi informasi pada perusahaan, dan pemetaan relasi-relasi yang terlibat. Selain itu, juga dilakukan analisis SWOT untuk melakukan optimasi terkait sistem rantai pasok yang telah ada. Selanjutnya, analisa dan pembahasan. Data hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan ditarik kesimpulan sehingga dapat didapatkan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan yang diteliti. Kesimpulan dan saran yang terakhir selesai.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.